Sebenarnya yang Syiah Fatimiyah itu rayakan bukan Maulid Nabi, tapi Maulid raja-raja mereka. Maulid Khalifah-Khalifah Fatimiyah. Kalau Maulid Nabi, kata para ulama, yang pertama kali merayakan itu justru Raja Ahlus Sunnah, Sultan Muzaffar, Raja Irbil di Irak. Itu yang pertama, dan oleh para ulama direkomendasi. Dalam hal ini dimohonkan dengan hormat kepada Al-Mukarram Kiai Haji Idrus Romli, kepada beliau dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi biar tidak ngantuk karena ada dingin cuacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Panjang-panjang ada gajahnya? Nggak ada. Mungkin yang ada gajah duduk, ecapnya sarung, ya, sarung gajah duduk. Mengapa disebut tahun gajah? Karena kira-kira 2 bulan sebelum Rasulullah SAW dilahirkan,
terjadi peristiwa yang menggemparkan di kota Mekah. Peristiwa apa itu? Ada raja Kristen dari Yaman namanya Raja Abraha. Raja Abraha ini membawa pasukan bergajah datang ke kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Mengapa Abraha ini akan menghancurkan Ka'bah? Ceritanya awalnya itu Raja Abraha ini iri, hasut, dengki kepada penduduk Mekah. Karena di Mekah ini tiap tahun orang Arab datang berbondong-bondong ke kota Mekah menunaikan ibadah haji. Ini sebelum Islam, karena haji ini sejak masa Nabi Ibrahim itu haji. Akhirnya apa? Raja Abraha yang ada di Yaman hasut iri. Enak orang Mekah itu, banyak orang haji. Perekonomian bisa meningkat. Dengan adanya ibadah haji, ekonomi meningkat. Karena pendatang-pendatang yang haji pasti beli-beli di situ. Jual beli barang. Akhirnya apa? Abraha bersumpah. Orang Arab hajinya, saya sumpah kata Abraha, saya pindah hajinya ke Yaman, tidak ke Mekah lagi. Akhirnya apa? Raja Abraha ini agamanya Kristen. Abraha membangun gereja, namanya Kristen ya, yang dibangun bukan masjid tapi gereja. Dan gereja dibangun megah, atapnya berlapiskan emas. Ka'bah sudah kalah. Ka'bah ini kan berlapis emas kan bangunan bungkus selipat, warnanya hitam. Jadi kata Abraha, nanti orang Arab hajinya pindah ke Yaman. Raja Abraha membangun gereja yang sangat megah, atapnya beratapkan emas, berlapis emas. Setelah gerejanya selesai, gereja ini diberi nama Gereja Qulais. Setelah Gereja Qulais ini selesai, Raja Abraha kirim utusan ke suku-suku Arab mengajak orang-orang Arab hajinya pindah ke Yaman. Ternyata apa? Orang Arab gak ada yang mau haji ke Yaman. Mengapa? Ya memang bukan tempat haji. Dulu kan pernah ada ya di Sumatera tempat haji kalau saya Mekah. Di mana ini? Di Kerinci, tapi bukan Kerinci Pelalawan, Kerinci Jambi. Tapi ya gak ada, cuma golongan itu aja yang mau. Akhirnya apa? Orang Arab gak ada yang mau datang ke Yaman. Sudah gak ada yang mau datang, tiba-tiba ada seorang laki-laki dari Mekah datang ke Yaman. Sampai di Yaman tengah malam, ketika orang-orang sedang tidur pulas, laki-laki ini masuk ke dalam gereja Qulais, lalu celananya dibuka, lalu duduk-duduk, dia keluarkan isi perutnya. Kata orang Mekah ini hadiah buat kamu. Dan langsung pergi. Besoknya gempar. Mengapa gempar? Ada orang berani buang kotoran di dalam gereja Qulais. Akhirnya Raja Abraha menyuruh intelijen suruh cari, suruh usut siapa orang asing yang datang ke sini kemarin. Setelah diingat-ingat, ternyata ada orang dari Mekah datang ke situ. Akhirnya apa? Raja Abraha ini akhirnya punya niatan, kalau begitu Ka'bah akan dihancurkan. Akhirnya apa? Abraha segera berangkat menuju Mekah membawa pasukan
pasukan bergajah. Pasukannya ya bawa gajah. Nanti gajah ini mau dibuat untuk merobohkan Ka'bah. Ternyata apa? Sampai di kota Mekah, karena orang-orang Arab Mekah, penduduk Mekah ini gak punya kemampuan melawan mereka. Penduduknya sedikit. Akhirnya penduduk Mekah lari berlindung ke bukit-bukit gunung. Kan di Mekah banyak gunung-gunung itu. Naik ke bukit-bukit gunung. Sampai di Mekah, Abraha minta berjumpa dengan tokoh Mekah. Tokoh Mekah pada waktu itu yaitu Abdul Muttalib, kakeknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Abdul Muttalib menjumpai Abraha. Kata Abraha, saya datang ke sini mau menghancurkan tempat ibadah kamu, Ka'bah. Lalu kata Abraha, sebelum saya lakukan, saya mau tanya, apa permintaan kamu pada saya? Katanya kamu pemimpin di kota Mekah. Akhirnya apa? Kata Abdul Muttalib, saya minta tolong kambing-kambing saya yang diambil oleh tentara kamu kembalikan. Saya punya kambing diambil tentara kamu, tolong kembalikan. Lalu kata Abraha, kamu ini heran. Saya tadi begitu melihat kamu, ini benar hormat, segan sama kamu. Tapi setelah saya mengajukan permintaan, kamu minta apa sebelum tempat ibadahmu kamu hancurkan? Ternyata kamu minta kambing kamu, gak minta saya untuk tidak mengganggu tempat ibadah kamu. Lalu kata Abdul Muttalib, kambing itu saya minta itu karena memang punya saya, makanya saya minta. Nah, kalau Ka'bah ini gak saya minta sama kamu, ada yang punya, ini punya Tuhan. Tuhan yang akan menjaganya, bukan saya. Oh begitu. Akhirnya kambingnya Abdul Muttalib dikembalikan oleh Abraha. Setelah itu, begitu Ka'bah gajah ini masuk ke kota Mekah, ketika sudah dekat dengan Masjidil Haram, tiba-tiba gajah-gajah ini semuanya gak mau berjalan, malah duduk. Gajah ini duduk gak mau berjalan, disuruh maju menghampiri Ka'bah agar didorong gak mau. Tapi kalau gajah-gajah ini disuruh putar arah, balik ke Yaman, larinya kencang. Kalau disuruh menghadap Ka'bah gak mau. Artinya apa? Gajah ini ngerti kalau itu rumahnya Allah, kalau itu tempat ibadah, gak boleh diganggu. Cuma orang kafir tidak ngerti, makanya orang kafir dikatakan lebih sesat daripada hewan. Gajah aja gak mau mengganggu Ka'bah. Ini kok manusia mau mengganggu Ka'bah, terlalu. Makanya sama orang Indonesia ini untuk mengenang peristiwa pasukan bergajah, mereka membuat sarung gajah duduk, karena gajahnya duduk. Nah, ini kemudian disebut dengan tahun gajah. Ada pertanyaan, ya, setelah gajah ini gak mau menyerbu Ka'bah, apa yang terjadi? Tiba-tiba Allah mengirimkan bala tentara jin. Apa bala tentaranya? Burung-burung ababil. Burung-burung ini di kakinya sama di mulutnya bawa batu-batu kecil. Begitu dijatuhkan pada tentara Abraha jadi pelor, kena kepala bocor, kena paha bolong, kena bahu bolong. Akhirnya tentaranya Abraha dihancurkan oleh Allah. Allah melindungi bangsa kita. Amin. Allah melindungi umat Islam. Amin Allahumma amin.
orang yang merayakan maulid, apa khasiat yang kedua? Kata para ulama, orang yang merayakan maulid khasiat yang kedua wa busyra ajilah binailil hawadiji wal marad. Peringatan maulid berarti kabar gembira sebentar lagi hajat-hajat dan impiannya dikabulkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Karenanya dengan peringatan maulid ini kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pondok pesantren Al-Hujjah cepat maju. Amin. Pondok pesantren Al-Hujjah bisa bangun asrama lagi. Amin. Bisa bangun madrasah lagi. Amin. Kemudian santri-santrinya menjadi ramai. Amin. Amin Allahumma. Kemudian yang hadir pada acara maulid malam ini hajatnya dikabulkan oleh Allah. Amin. Yang sakit penyakitnya diangkat oleh Allah. Amin. Yang punya hutang hutangnya segera lunas. Amin. Yang belum punya menantu mudah-mudahan segera dapat mantu. Amin. Dapat mantu yang soleh, yang solihah. Yang belum dapat momongan segera dapat momongan. Amin Allahumma. Ini maulid saudara. Makanya kalau ada acara maulid datang. Dan biasanya kalau ulama-ulama dulu, jadi ada riwayat dari Syekhona Khalil Bangkalan Ki Khalil, kalau merayakan maulid agar hajat kita terkabul, jangan lupa makanan atau buah-buahan 7 macam. Jadi ada berapa macam? Kira-kira 7 macam. Kalau buah-buahan ada pisang, ada apel, ada pir, ada anggur, ada jeruk, ada semangka, ada apa lagi? Ya pokoknya 7 macam. Katanya cepat terkabul. Amin Allahumma. Nah, mengapa orang yang merayakan maulid ini hajatnya cepat terkabul? Rasulullah SAW dilahirkan ke dunia memang sebagai rahmatan lil alamin. Rasulullah ini memang rahmat bagi semesta alam. Dan terbukti memang Rasulullah ini menjadi rahmat sebelum dilahirkan. Setelah dilahirkan menjadi rahmat. Ketika remaja menjadi rahmat. Setelah diutus menjadi rahmat. Setelah wafat pun menjadi rahmat. Baginda Rasulullah SAW memang rahmat terus. Karenanya orang ini kalau banyak baca sholawat dibaca terus-menerus, rahmatnya Allah melimpah ruah. Amin Allahumma. Diriwayatkan ya di dalam kitab-kitab Sirah Nabawiyah, dan riwayatnya ini kata para ulama sahih. Riwayat datangnya dari Siti Halimah As-Sa'diyah, masa kecil Rasulullah SAW. Riwayat itu sumbernya dari Siti Halimah. Mengapa dari Siti Halimah? Karena Siti Halimah ini mengasuh Rasulullah agak lama. Berapa? Kira-kira 4 tahun. Menyusui Rasulullah 2 tahun, lalu 2 tahun diasuh. Dan Siti Halimah ini hidupnya mengikuti sampai Rasulullah SAW menjadi Rasul dan berjaya. Artinya Rasulullah sampai menaklukkan Mekah. Siti Halimah ini masih ada. Pada waktu Rasulullah SAW ada di Mekah, di Ji'ronah, para sahabat berkumpul. Tiba-tiba seorang perempuan nenek-nenek datang
Begitu perempuan nenek-nenek ini datang, Rasulullah SAW kemudian menghamparkan selendangnya di hadapan beliau. Begitu selendang itu dihamparkan, nenek-nenek itu duduk-duduk di hadapan beliau, beliau di belakangnya. Para sahabat bertanya, yang kenal siapa nenek-nenek itu? Kata orang-orang, loh belum tahu. Itu ibundanya yang menyusui beliau, yaitu Siti Halimah As-Sa'diyah. Akhirnya apa? Setelah itu para sahabat mendatangi Siti Halimah, nanya-nanya gimana masa kecil baginda Rasulullah SAW. Rasulullah ini sebelum lahir menjadi rahmat, ketika di dalam kandungan menjadi rahmat, setelah lahir menjadi rahmat. Gak sama dengan bayi-bayi biasa. Ini Siti Halimah cerita, Rasulullah SAW ketika berusia 3 bulan disusukan kepada Siti Halimah. Pada waktu itu Siti Halimah berangkat bersama suaminya, bersama rombongan dari daerahnya, rombongan para suami istri yang datang menyerbu kota Mekah. Ngapain ke kota Mekah? Mereka mau bekerja menyusui anak-anak bayi mereka. Karena orang Mekah ini kalau punya bayi gak disusui sendiri, disusukan pada orang-orang pegunungan. Yang mungkin pegunungan ini yang mirip-mirip Banjarmasin ini. Cuma gunungnya gak nampak-nampak, tapi dari jalan dari Simpang Lesung ke sini kan gunung-gunung ini. Orang-orang Mekah ini kalau punya bayi disusukan pada orang pegunungan. Mengapa? Yang pertama, biar bayinya nanti tumbuh dengan sehat. Karena orang pegunungan ini banyak gerak naik turun, kerjanya jalan. Kalau orang-orang pegunungan ini kan sehat-sehat, karena kerja pagi-pagi jalan kaki, nanti naik sawit, habis itu turun, diangkut sawitnya, habis itu pulang, nanti siang pergi lagi. Jadi sehat-sehat. Ini yang pertama. Kalau orang kota kan nggak gitu kan. Mekah itu termasuk kota, walaupun ada gunung-gunung, karena di Mekah tidak ada pertanian, perkebunan tidak ada. Mekah itu pedagang, makanya pedagang itu biasanya di kota. Ini yang pertama. Yang kedua, mengapa disusukan pada orang pegunungan pedalaman? Yang kedua, agar tutur katanya lembut, bahasanya fasih. Karena orang-orang pegunungan, orang-orang desa tutur katanya lembut dibandingkan orang kota. Nah, setelah Siti Halimah bersama rombongan suami istri dari kampungnya tiba di kota Mekah, mereka mencari bayi-bayi. Begitu bayi baginda Rasulullah SAW ditawarkan, ternyata orang-orang yang cari kerja menyusui itu gak ada yang mau. Mengapa gak ada yang mau? Karena mereka tanya, ini ayahnya mana? Nanti dijawab oleh Siti Aminah, ibunya, ini anak yatim, ayahnya meninggal ketika dalam kandungan berusia 2 bulan. Lalu kata ibu itu, loh, kalau ini anak yatim, nanti yang bayar kami siapa? Lalu kakeknya muncul, jangan khawatir, kakeknya masih ada. Ternyata kakeknya sudah aki-aki, sudah tua. Akhirnya apa? Orang-orang ada yang mau. Karena laki-laki itu kalau sudah kakek-kakek tidak produktif jadi tuan, gak produktif, kerja gak produktif. Walaupun pergi ke kebun, sampai kebun belum mulai kerja dah duduk-duduk. Mengapa ada capek? Tadi ada di sini yang jumpa saya, salaman minta maaf Pak Kiai, jalannya kurang sehat. Memang usia. Akhirnya apa? Malam
terakhir, ketika rombongan ini besok mau pulang kampung, Siti Halimah belum dapat bayi. Kawan-kawannya sudah dapat semua. Siti Halimah ngobrol dengan suaminya, "Mas, ini gimana? Kita besok mau pulang. Kawan-kawan udah punya bayi semua yang akan disusui. Kita belum dapat. Terus gimana, Dek?" Kata Siti Halimah, "Gimana kalau bayi yang yatim itu kita ambil aja? Daripada pulang gak bawa bayi, kita ambil. Barangkali ada barokahnya." Akhirnya apa? Dengan terpaksa Siti Halimah mengambil bayi baginda Rasulullah SAW. Begitu Rasulullah diambil, apa yang terjadi? Barokahnya luar biasa, saudara. Gimana luar biasa? Siti Halimah pergi dari kampungnya Bani Sa'ad ke Mekah. Anaknya sendiri kalau malam nangis terus, gak nyenyak tidur. Mengapa? Anaknya kelaparan. Mengapa kelaparan? Air susu Siti Halimah tidak lancar. Mengapa tidak lancar? Beliau sendiri kurang makan, kurang vitamin, kurang protein, karena gak punya apa-apa. Memang punya onta betina, tapi ontanya kurus, gak ada air susunya. Akhirnya apa? Anaknya karena lapar malam sering nangis. Tapi begitu mengambil bayi Rasulullah SAW, apa yang terjadi? Air susu Siti Halimah langsung deras. Anaknya sendiri langsung menyusu dengan kenyang. Pada malam itu anaknya sendiri tertidur pulas. Jadi barokahnya luar biasa. Begitu suaminya memeriksa ontanya yang besok akan dibawa pulang, ternyata ontanya berubah. Ketika berangkat ke Mekah, ontanya terus kering, gak mengalirkan setetes air susu pun. Pada malam itu ontanya sudah gemuk, banyak mengeluarkan air susu. Sehingga pada malam itu Siti Halimah dan keluarganya bisa tidur pulas karena kenyang minum susu onta. Artinya apa? Rasulullah SAW memang benar-benar membawa keberkatan. Ini saudara. Dan ketika Siti Halimah mengambil Rasulullah ini oleh Siti Halimah dikasih susu yang sebelah kanan, yang sebelah kiri untuk putranya sendiri. Dan ini karena sejak awal Rasulullah dikasih susu yang sebelah kanan, maka sejak saat itu sampai berhenti menyusu, apabila Rasulullah dikasih susu yang sebelah kiri, gak pernah mau. Beliau mau cuma sama yang kanan. Mengapa? Rasulullah mengerti haknya orang lain. Yang sebelah kiri ini haknya saudaranya, yang sebelah kanan hak beliau. Artinya apa? Rasulullah ini sejak bayi gak sama saudara dengan bayi biasa. Sejak bayi sudah ngerti sama haknya orang. Beda ya dengan anak kita. Kalau bayi-bayi kita ini ya biasa, temannya punya mainan, dia gak punya, mau berebut. Biasa gitu. Makanya kalau ada orang sudah tua suka nyerobot haknya orang lain, itu berarti anak-anak. Mengapa? Bukan haknya main serobot. Tapi baginda Rasulullah SAW sejak kecil gak sama dengan bayi-bayi lain. Kemudian setelah Rasulullah dibawa ke kampung Bani Sa'ad, perekonomian Siti Halimah ini berkembang pesat. Di kampung itu orang-orang kerjanya biasanya menggembala kambing, ternak kambing digembala. Namanya kampung di Arab. Saudara yang pernah haji atau pernah umroh ya, pernah haji atau pernah umroh,
kambing 5. Kira-kira gampang apa enggak dari ukur itu? Kira-kira lihat dari atas pesawat macam batu terus kan, cuma pegunungan pasir bebatuan. Bandingkan dengan di Banjarpanjang sampai kurang kambingnya, rumputnya banyak sekali. Ternyata bagaimana perekonomian Siti Halimah setelah mengambil Rasulullah ini meningkat pesat. Kambing-kambing beliau pagi-pagi diantarkan ke tempat gembala. Kambingnya pergi dalam keadaan lapar, sore-sore diambil, itu sudah pada kenyang. Yang belinya banyak air susunya. Sementara kambing-kambing tetangga pagi-pagi diantarkan ke tempat gembala, perutnya pada lapar, sore-sore diambil dibawa pulang masih lapar. Sehingga kata tetangga-tetangga waktu itu, kalau punya kambing biar kenyang, gembala barengkan di gembala bareng kambingnya Siti Halimah. Mengapa? Kambingnya Siti Halimah pandai gaya makan. Padahal itu bukan karena pandai gaya makan, tetapi karena barokahnya baginda Rasulullah SAW. Artinya apa? Rasulullah itu memang sejak lahir saudara membawa berkah. Makanya orang yang merayakan Maulid akan mendapatkan keberkahan. Orang yang merayakan Maulid hajatnya dikabulkan oleh Allah. Nah kemudian pada waktu itu orang itu menyusui bayi biasanya sampai berusia 2 tahun. Setelah 2 tahun dikembalikan kepada ibunya. Begitu masa 2 tahun sudah sampai, Siti Halimah ini berpikiran, ini kalau anak ini dikembalikan nanti gak berkah lagi di sini. Gimana ini? Akhirnya apa? Siti Halimah ini mengantarkan bayinya, dan bayi Rasulullah ini gak sama dengan bayi yang lain. Mengapa? Karena usia 1 minggu sudah seperti bayi yang lain usia 1 bulan. Usia 1 bulan sudah seperti usia bayi yang lain 5 bulan. Memang cepat perkembangannya. Setelah Rasulullah berusia 2 tahun, Siti Halimah ini pergi ke kota Mekah membawa baginda Nabi SAW. Tapi tujuannya bukan untuk dikembalikan. Tujuannya minta izin untuk tetap tinggal di kampung. Siti Halimah bilang kepada Siti Aminah, Bunda Aminah, ya di mana Bunda Halimah? Saya ini kepikiran kalau Ananda Muhammad ini tinggal di Mekah. Gimana kalau ini sudah 2 tahun, sudah semestinya saya kembalikan. Cuma saya khawatir kalau ini tinggal di kota Mekah sering sakit, takut kena wabah. Karena memang anak bayi itu kalau 4 tahun ke bawah, sebelum 4 tahun kan rentan sakit. Kalau 4 tahun ke bawah, daripada ini sakit-sakitan kalau di Mekah, saya bawa lagi ke kampung. Saya bawa lagi ke kampung, biar sehat, saya jaga kesehatannya. Akhirnya oleh Siti Halimah dikasih jaga, gak apa-apa, bawa lagi, dibawa. Kemudian apa? Rasulullah SAW ini ketika masih kecil sering diajak kakak perempuannya, putrinya Siti Halimah yang tua yang kerjanya gembala kambing. Kalau kakak perempuannya ini pergi gembala kambing, Rasulullah minta ikut. Lama-lama oleh Siti Halimah dilarang, jangan bawa, ini nanti kepanasan. Akhirnya gak perlu dibawa kepanasan. Ternyata kata kakaknya,
adik ini gak pernah kepanasan. Nah, kenapa gak pernah kepanasan? Saya kalau bawa adik selalu ada mendung, jadi enak. Malah kalau gak bawa adik kami kepanasan. Ternyata betul, Rasulullah ini kalau keluar bersama kakaknya itu selalu ada mendung. Kemudian suatu ketika Rasulullah ini bermain-main di belakang rumah bersama anaknya Siti Halimah yang laki-laki. Tiba-tiba karena agak jauh dari rumah, anaknya Siti Halimah ini lari sambil menjerit-jerit menangis-nangis. Akhirnya terkejut Siti Halimah, mana adikmu mana? Kenapa menangis? Tadi adik ditangkap seorang laki-laki, dibawa ke atas bukit, lalu dadanya dibelah. Dadanya dibelah, ada yang dibelah dadanya. Akhirnya apa? Siti Halimah terkejut bersama suaminya mencari Rasulullah ke belakang rumah agak jauh. Ternyata apa? Ternyata Rasulullah memang pada waktu itu wajahnya seperti lagi panik, tapi gak apa-apa, biasa-biasa. Dan langsung merangkul, langsung mendekat kepada Siti Halimah. Ada apa nak? Ada apa nak? Dan tahu tadi ada orang, saya diambilnya, dibawa ke atas bukit, lalu dada dibelah. Lalu ada semacam yang diambil dari dada. Waktu itu kan masih anak-anak. Akhirnya apa? Siti Halimah khawatir. Loh, ini gimana ini kalau ada apa-apa ke depan? Kalau ke depan terjadi apa-apa, saya pasti bertanggung jawab, diminta bertanggung jawab oleh orang tuanya. Daripada begitu kembalikan aja ke ibunya. Akhirnya oleh Siti Halimah segera dibawa ke Mekah. Sampai di Mekah, padahal baru kemarin Siti Halimah dari Mekah minta agar Rasulullah tinggal bersama mereka. Kata Siti Halimah, Bunda Aminah, ini adalah Muhammad, kami kembalikan kepada Bunda. Loh, kenapa dikembalikan? Kan kemarin diminta bawa ke kampung, sekarang mau dipulangkan. Oh enggak apa-apa, ini di kampung khawatir musim penyakit. Khawatir musim penyakit, khawatir wabah di kampung, makanya saya kembalikan. Kata Siti Halimah, enggak mungkin begitu. Pasti ada alasan. Ada apa? Ayo ngaku kali. Ada apa? Akhirnya Siti Halimah cerita kepada kejadian kemarin. Setelah cerita, lalu kata Siti Halimah, jangan khawatir dengan anak saya. Anak saya ini sejak di dalam kandungan nggak sama dengan anaknya orang. Saya selama mengandung anak saya ini nggak pernah merasa sakit perut, gak pernah mual-mual, gak pernah merasa berat, enak walaupun hamil. Dan ketika anak saya ini lahir kayak seperti orang biasa. Begitu anak saya ini keluar, di dalam ruangan itu langsung terang benderang, langsung bersinar. Padahal belum ada listrik, sampai-sampai istana Busra di Syria kelihatan dari kamar. Kata Siti Halimah, dan begitu anak saya ini lahir, langsung bersujud. Jadi anak saya insya Allah gak akan terjadi apa-apa. Ini memang beda dengan anak yang lain. Akhirnya apa? Akhirnya baginda Rasulullah SAW oleh Siti Halimah dibawa lagi ke kampung sampai berusia 4 tahun. Karenanya orang punya anak disusukan pada orang lain itu gak apa-apa. Yang penting punya duit untuk bayar. Nah kalau anaknya disusukan pada orang, istrinya fokus lagi sama suaminya. Kalau gak disusukan pada orang, akhirnya ya gak bisa istrinya ini fokus sama suaminya, harus lebih fokus pada anaknya. Nah, ini artinya apa? Kita ini saudara
mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tujuannya yang pertama agar kita semakin kenal baginda Nabi. Mengapa kita semakin kenal? Insya Allah akan meningkatkan rasa cinta. Dan cinta pada Rasulullah ini luar biasa, beda dengan cinta kepada orang biasa. Beda ya. Mengapa beda? Kita ini yang kalau cinta pada anaknya tetangga belum tentu jadi modal kita diterima melamarnya. Belum tentu. Tapi kalau kita punya rasa cinta kepada Rasulullah SAW, insya Allah menjadi bekal di akhirat masuk surga. Itu cinta pada Rasulullah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna A'rabiyyan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki Arabi datang kepada baginda Nabi lalu bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Hai Rasulullah, kapan akan terjadi kiamat? Rasulullah katanya besok ada kiamat. Kapan? Apa saya mengikuti kiamat? Kapan? Akhirnya apa? Rasulullah jawabannya pakai pertanyaan. Ditanya oleh Rasulullah, "Ma'adat talah?" Apa persiapan kamu menghadapi hari kiamat? Hari kiamat ini bukan hari biasa-biasa, tetapi hari luar biasa. Persiapan kamu apa menghadapi hari kiamat? Kata laki-laki itu, "Ma'adatu laha syai'an ya Rasulullah." Saya gak punya persiapan apa-apa Rasulullah untuk hari kiamat. Bingkas melalui sholat, saya gak banyak sholat sunnah. Wala siyam, saya juga gak banyak puasa sunnah. Wala sodaqah, juga gak banyak sodaqah sunnah. Sama-sama gak banyak. Wala ini muhibbullah wa rasulullah. Tapi walaupun saya gak banyak bekal persiapan bekal ibadah, saya ini cinta pada Allah dan Rasulnya. Akhirnya apa? Kata Rasulullah, kalau begitu anta ma'aman ahbabta, kamu besok pada hari kiamat akan berkumpul bersama orang yang kamu cintai. Nah, kalau begitu kita merayakan Maulid Nabi dasarnya karena cinta Rasulullah. Nah, dengan cinta kepada Rasulullah ini insya Allah menjadi bekal. Mudah-mudahan kita selamat di akhir berkumpul bersama Rasulullah. Amin Allahumma. Dengan beda saudara, cinta kepada Rasulullah gak sama dengan cinta sama orang. Misalnya ada orang Banjar suka nonton TV, nonton film. Lalu ada bintang film artis cantik di Jakarta. Karena suka nonton akhirnya jatuh cinta. Saya cinta sama artis ini. Nah, nanti kalau panen sawit, karena sawit sekarang ini mahal, siapa berangkat ke Jakarta akan mencari rumahnya artis itu. Untuk apa? Saya lamar jadi istri saya. Modalnya cinta. Hanya pergi orang Banjarpanjang ke Jakarta, tanya sama sini mana rumahnya artis. Sampai di rumahnya, setelah menunggu berhari-hari baru ditemui oleh sang artis idolanya. Ditanya sama artis itu, "Kamu dari mana?" "Anu Pak artis, saya ini dari Banjarpanjang." "Mana Banjarpanjang itu?" "Desa pedalaman, agak gunung, masuk di kecamatan Perumutan, kabupatennya juga gunung-gunung, pedalaman namanya Pelalaman." "Perlu apa kesini?" "Ini Pak artis, saya ini mau melamar Mbak.
jadi istri saya. Kira-kira diterima apa enggak? Ditanya, kamu modalnya apa dalam saya? Apa kamu artis juga? Kata dia, saya ini derek-derek kerja di kebun sawit. Karena di Banjar-Banjar gak ada artis, yang ada orang tukang kebun sawit. Kira-kira diterima? Gak diterima saudara. Ini kalau kita sama orang, tetapi cinta kepada Rasulullah SAW, karena baginda Rasulullah ini sangat berharga, sangat bernilai. Baginda Rasulullah ini makhluk paling mulia, paling utama. Cinta kepada beliau, insya Allah menjadi bekal kita selamat di akhir. Amin Allahumma amin. Makanya orang yang merayakan Maulid Nabi, insya Allah hajatnya dikabulkan oleh Allah. Amin Allahumma. Karena mudah-mudahan hajat kita semuanya terkabul. Amin Allahumma. Terutama Pondok Pesantren Al-Hujjah mudah-mudahan cepat maju. Amin. Mudah-mudahan sawitnya lebat buahnya, mahal harganya, dan banyak sumbangan yang ke pondok. Amin. Kalau sudah mahal yang banyak nyumbang, nanti murah lagi nanti setelah sawitnya murah mau nyumbang, akhirnya nyumbangnya dikit. Kok dikit? Maaf Pak Kiai, sawit lagi murah. Waktu mahal kemarin gak banyak juga itu. Syukuri ini. Nih, jadi memang begitu saudara Maulid Nabi ini. Karenanya ya, pondok ini harus kita bikin maju. Insya Allah kalau pondok ini maju, Banjar-Banjar juga maju. Karena orang dari mana-mana kesini nanti kalau ini maju. Kalau pondoknya maju, yang rumahnya di pinggir-pinggir jalan, jualan es, jualan sabun, jualan apa, orang yang lewat singgah nanti. Orang yang lewat mau ke pondok singgah. Ini karena pondoknya belum maju, kita ini Pak Arno buka warung di mana itu, di sana rumah makan 99 beberapa kali tutup karena gak maju-maju. Kita doakanlah mudah-mudahan rumah makan 99 itu buka lagi. Amin Allahumma amin. Saya kira ini karena ini banyak yang ngantuk-ngantuk ya. Ngantuk. Selanjutnya biar ini ada interaktif, sebelum kita tutup mungkin saya kasih kesempatan untuk bertanya. Pertanyaan. Assalamualaikum Pak Yai. Saya Anwar, alumni Pondok Tondok. Saya termasuk penikmat kajian Kiai Ruswandi. Yang ingin saya tanyakan berkenaan dengan judul Maulid Nabi, andalan Salafi Wahabi Pak Yai. Mereka selalu menggunakan alasan yang pertama kali merayakan Maulid Nabi adalah Syiah Bani Fatimiyah. Jadi yang mau saya tanyakan, di video-video jenengan, atau mungkin saya belum terlalu mutalaah dari video-video jenengan, belum ada saya menemukan jawaban telak dari jenengan Pak Yai. Semoga pada malam hari ini kami menemukan bantahan daripada Salafi Wahabi yang mengatakan bahwasanya sejarah pertama kali Maulid Nabi didirikan oleh Bani Syiah Fatimiyah. Mungkin itu saja pertanyaan. Maka sebelumnya saya mohon maaf. Akhir kata wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu menurut versi Wahabi yang pertama kali menggelar Maulid Syiah Fatimiyah. Sebenarnya
Yang Syiah Fatimiyah itu rayakan bukan Maulid Nabi, tapi Maulid raja-raja mereka. Maulid Khalifah-Khalifah Fatimiyah. Kalau Maulid Nabi, kata para ulama, yang pertama kali merayakan itu justru Raja Ahlus Sunnah, Sultan Muzaffar, Raja Irbil di Irak, itu yang pertama. Dan oleh para ulama direkomendasi itu diakui. Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya memang yang pertama kali merayakan Maulid itu orang Syiah, lalu apa? Ada apa? Selama dasarnya benar. Kalau memang asalnya Syiah, lalu dasarnya benar, ya kita terima kasih sama Syiah. Gitu aja. Jadi gak apa-apa begitu. Kalau cuma karena awal-awal itu, karena tasyabbuh menyerupai golongan lain itu haram. Kata para ulama syaratnya ada dua. Adalah hadis ya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka berarti dia termasuk bagian dari golongan mereka. Kata para ulama, menyerupai agama lain itu haram, syaratnya ada dua. Apa? Yang pertama, ayyakunal fi'lu malmuman fi syar'i. Perbuatan yang ditiru itu memang perbuatan tercela menurut agama. Artinya, kalau perbuatan yang ditiru bukan perbuatan tercela, gak masalah. Kita ini sekarang bikin acara Maulid, ceramah, khutbah Jumat, ngaji, baca Quran, kan pakai mic. Kira-kira yang pertama kali pakai mic itu orang Arab atau orang Yahudi kira-kira? Kalau orang Yahudi, tapi para ulama membolehkan. Mengapa? Ini bukan perbuatan tercela. Ini yang pertama. Yang kedua, ayyakuna biqasdi tasyabbuh. Orang yang menyerupai, yang melakukan itu memang niatnya meniru-niru mereka. Kita ini merayakan Maulid gak ada niatnya meniru-niru orang Syiah, gak ada. Dan peringatan Maulid ini positif. Positifnya apa? Umat Islam bisa mengenal kepribadian baginda Rasulullah. Karena kalau gak kenal Rasulullah itu bahaya, saudara. Bahayanya apa? Biasanya kalau di dalam acara-acara Maulid diterangkan bahwa para nabi itu wajib ganteng-ganteng. Di antara sifat wajib para nabi harus laki-laki yang paling ganteng. Ayyakuna ajmalan nas. Nabi-nabi itu gak ada yang wajahnya biasa-biasa. Para nabi semuanya wajib lebih ganteng daripada orang biasa. Mengapa? Para nabi itu pilihan, dan para nabi itu pilihan Allah. Kalau Allah yang milih gak keliru, saudara. Kalau kita yang milih sering keliru, kan? Betul. Kadang-kadang kita milih itu terpaksa karena gak ada lagi. Para nabi ini pilihan Allah, karenanya mereka memang semuanya ganteng-ganteng. Dan gak boleh kalah ganteng dengan orang biasa. Umat Islam wajib tahu ini. Kalau gak tahu bahaya. Karena sampai sekarang orang ngaku-ngaku dari nabi selalu ada. Malah pernah dulu 2015 dalam waktu 3 bulan di negeri kita yang ngaku jadi nabi 4 orang. Satunya di Ketapang, Kalimantan Barat, satunya di Lombok Timur, satunya di Jawa Timur, satunya di Jakarta. 4 orang. Setelah dilihat mukanya
ternyata biasa-biasa, gak ganteng. Gak ganteng begini masa pilihan? Kan bukan kan? Orang itu kalau disuruh memilih kan pilih yang ganteng kan? Betul ibu-ibu? Betul. Ibu-ibu kalau punya anak gadis yang melamar 2 orang sama-sama ustaz, sama-sama alim, sama-sama soleh, cuma satunya wajahnya biasa-biasa, satunya ganteng. Kira-kira pilih yang mana? Pilih yang ganteng memang. Makanya para nabi itu ganteng-ganteng saudara. Gak ada yang biasa-biasa. Mengapa para nabi wajib ganteng? Kalau nabi gak ganteng, nanti umatnya yang belum kenal baru sowan dari jauh bisa keliru. Yang bukan nabi dikira nabi. Ini sering terjadi. Kalau penceramah badannya biasa-biasa. Saya dulu awal-awal ceramah berat badan saya 40 kilo. Jadi pulang dari pondok diundang ceramah, karena badan kecil kurus, sopir saya orangnya besar dan gagah. Orang itu sering keliru bersalaman waktu turun itu. Pernah diundang ke Denpasar di Bali tahun 2009. Saya waktu itu ya masih 30-an lah, usia masih 30-an. Jadi dan kurus. Sopir yang ngantar saya tinggi gagah, agak tua. Sopir saya ini kalau pakai baju niru-niru saya. Saya pakai baju putih juga. Saya bawa serban, pakai serban juga. Saya punya jadi serban jalan dipakai. Waktu itu belum ada YouTube, belum ada apa, jadi nggak tahu gambar. Karena datang terlambat, acara Isra Mi'raj, jamaah menunggu di halaman masjid. Karena terburu-buru, ditelepon terus di jalan. Sopir saya ini sampai di depan masjid gopo, turun dan nunggu saya duluan. Turunnya bareng. Akhirnya apa? Satu masjid rebutan cium tangan sopir saya. Saya gak ada yang salaman waktu itu. Begitu masuk ke masjid, saya duduk di depan, sopir di belakang, jamaah nolak-nolak. Loh, mana kiainya kok gak ada? Selesai ceramah, jamaah laki-laki menghampiri saya semua ketawa-ketawa. Maaf Pak Kiai, maaf. Loh kenapa? Tak kira ini kiainya, dan taunya supirnya. Memang supir harus gagah. Makanya saya sejak kesini, saya buat supir 2 orang besar-besar memang. Gagah-gagah supirnya. Jadi Maulid Nabi ini penting ya, agar kita semakin mengenal kepribadian baginda Rasulullah. Terakhir ada lagi yang